Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Miranda. Nah, kita kembali pada pelajaran matematika. Ya, benar banget ya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira pertemuan kali ini kita mau belajar apa ya? Oke, iya, kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, Ibu mau tanya dulu, kira-kira masih pada ingat nggak materi sebelumnya? Ya, bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat positif, kemudian 0, dan selanjutnya bilangan bulat negatif. Ya, nah kalau pada garis bilangan semakin ke kanan, itu nilainya semakin bagaimana? Ya, semakin ke kanan nilai akan semakin besar, sementara semakin ke kiri nilainya bagaimana? Semakin kecil. Oke, masih ingat. Nah, kemudian Ibu mau tanya lagi, untuk membandingkan 2 atau lebih bilangan, ya, anggap saja kita ambil 2 bilangan. Untuk membandingkannya, kita memerlukan tanda. Nah, ada berapa jenis tanda yang kita gunakan? Oke, masih pada ingat ya? Berapa? Coba ulang berapa? Ya, ada 2 tanda. Ada 2 tanda. Yang pertama adalah tanda kesamaan. Tanda kesamaan simbolnya yaitu sama dengan. Kemudian yang kedua adalah tanda ketidaksamaan. Simbolnya besar dari, kecil dari, besar sama dengan, dan kecil sama dengan. Oke, nah berarti anak-anak ibu masih pada ingat materi sebelumnya. Oke, untuk lanjut ke materi berikutnya, silahkan perhatikan, pelajari dengan benar materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang akan disajikan pada video berikut. Oke, check it out. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama kita masuk pada penjumlahan bilangan bulat. Contohnya, tentukan hasil dari 2 tambah 3. Kita menggunakan garis bilangan. Bergerak pertama kali dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Kemudian dari titik 2 kita bergerak lagi ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Maka kita berhenti di titik 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Contoh kedua, 5 tambah negatif 2. Tetap bergerak dari titik 0 ke arah kanan sebanyak 5 langkah. Kemudian setelah berhenti di titik 5, kita kembali ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Kenapa? Karena negatif 2. Nah, jadi diperolehlah hasil 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Kemudian ada sifat-sifat penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan itu ada 3. Yang pertama komutatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran tempat. Nah, Ibu akan memberikan bentuk umum yang harus kita ingat, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi pertukaran tempat ya. Sekarang kita coba buktikan apakah 5 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 5. Oke, kita coba penyelesaiannya ya. 5 tambah 3 sama dengan 3 tambah 5. Nah, 5 tambah 3 itu sama dengan berapa? 8. Oke, 3 tambah 5 juga sama dengan 8. Karena hasilnya sama-sama 8, maka terbukti benar. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif berlaku pada penjumlahan karena hasil kedua ruasnya sama-sama 8. Oke, kita coba contoh yang kedua. Buktikanlah apakah benar 6 tambah negatif 3 sama dengan negatif 3 tambah 6. Nah, ternyata jawabannya sama. 6 tambah negatif 3 itu 3. Ya. Maka terbukti benar. Nah, di sini dapatlah diperoleh sifat komutatif juga berlaku pada penjumlahan. Berikutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, perlu diingat bentuk umumnya juga.
Nah, kita masuk contoh soal. Tetap membuktikan apakah benar antara ruas kiri dan ruas kanannya. Coba perhatikan proses penyelesaiannya. Nah, kalau jumpa soal seperti ini, maka yang pertama kali kita selesaikan adalah yang di dalam kurung. Maka 2 tambah 3 itu sama dengan berapa? Ya, dapat 5. Oke, 5 tambah 4 sama dengan 2 tambah 7. 7 dari mana? Dari 3 tambah 4. Oke, 5 tambah 4 kita peroleh 9. 2 tambah 7 juga 9. Karena hasilnya sama-sama 9, maka terbukti benar. Nah, di sini maka sifat asosiatif juga berlaku. Kemudian kita masuk yang ketiga, itu sifat distributif atau penyebaran. Nah, bentuk umum di sini ada A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A kali B tambah A kali C. Kita coba contoh soalnya ya. Oke, perhatikan penyelesaiannya. Nah, 2 kali buka kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Berarti kita pisah ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 tambah 4 sama 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 6 tambah 8 sama dengan berapa? Ya, dapat 14. Oke, bisa ya? Nah, kalau bisa, coba deh sebagai latihan untuk membuktikan apakah memang sudah bisa atau belum. Coba kerjakan soal 1, 2, 3 berikut ini ya. Gimana nih anak-anak ibu? Sudah diperhatikan semua? Iya, mudah-mudahan bisa paham ya dan bisa mengerti bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat. Oke, nah kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran, ibu mau tanya sama kalian semua. Untuk penjumlahan bilangan bulat, kita menggunakan operasi hitung apa yo? Iya, bener banget, ya kita menggunakan tanda tambah. Nah, kemudian sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama itu apa? Sifat komutatif atau pertukaran tempat. Kemudian yang kedua, ya sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian yang ketiga ada sifat distributif, yaitu sifat penyebaran. Kayak itu nggak boleh lupa ya. Nah, ketiga sifat ini akan berlaku pada penjumlahan bilangan bulat. Oke. Nah, kalau anak-anak ibu semua sudah paham, sudah mengerti dengan materinya, sekarang ibu mau semuanya wajib mengerjakan soal latihan yang sudah ibu sajikan di dalam video. Oke. Sampai ketemu minggu depan dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.